Jumpa lagi Jaket TV. Nah, di tangan saya kali ini sudah ada Xiaomi Mi 10T Pro dan ini adalah Poco F2 Pro, dan di tangan Gunawan sudah ada ini ada Xiaomi 12 Pro dan di sini ada Oppo Find X3 Pro ya. Yes. Okay. Jadi di video ini kita mau ngapain? Kita pengen cobain lagi smartphone dengan Snapdragon 865 di tahun 2022. Iya. Tapi bukan ini semua 865 ya. Nah, ya bukan ini semua 865. Jadi setelah beberapa bulan terakhir ini kan kita kedatangan badai smartphone gue. Gila, banyak banget smartphone dari kemarin, kayak nggak habis-habis gitu. Betul. Akhirnya di musim liburan lebaran ini badainya sudah sedikit lebih reda. Sedikit lebih reda. Iya. Jadi di saat lagi luang tuh kita berdua iseng. Gimana kalau kita bikin konten tes lagi performa smartphone yang pakai Snapdragon 865? Kayaknya menarik ya. Nah, Jaket TV itu kan sering bilang kalau performa smartphone flagship dengan SoC kelas premium itu relevan bahkan sampai 2-3 tahun. Bener kan? Iya. Berapa kali kita ngomong gitu sama Deddy segala juga kan di video-video. Terutama video rekomendasi itu kan. Yes. Nah, di sini kita pengen lihat apakah smartphone yang pakai Snapdragon 865 itu tuh masih bisa relevan sampai sekarang. Karena ini udah mau jalan tahun kedua gue nih untuk 865. Betul. Jadi apakah masih relevan atau lebih oke? Ya, jadi Snapdragon 865 ini rilis tahun 2020 ya. Iya, udah OTW 2 tahun ya berarti ya. Ya, OTW 2 tahun, terus 2021 tuh 8 eranya 888. Ya. Terus baru tahun ini eranya Gen 1. Iya. Dan di sini kita perlu kasih peringatan juga ya buat yang nonton. Biasanya tuh saat ada generasi baru SoC premium rilis, peningkatan yang diusung itu nggak cuma dari performa doang ya. Iya, betul. Jadi dalam sebuah SoC itu ada banyak komponen, teman-teman diingat. Ada yang namanya ISP untuk kamera, ada yang namanya AI dan konektivitas dan segala macamnya lah. Iya, AI itu juga macam-macam kan, bisa diproses sama banyak komponen. Bahkan kalau yang terbaru ini semua produsen SoC itu punya namanya sendiri-sendiri. Iya. Tapi ya walaupun itu nggak bisa dipungkiri, kalau yang paling sering jadi pusat perhatian ketika bahas SoC ya pasti performanya. Nggak jauh-jauh. Jadi konteks video ini lebih ke performa ya, kita nggak bahas yang lain-lain. Iya, soalnya kalau kita liatin kamera, liatin AI, liatin konektivitas, SoC dari zaman 2-3 tahun lalu tuh lengkap banget fiturnya. Bahkan di beberapa handphone yang kita pegang, bukan yang di sini juga ya. Di banyak handphone kelas premium yang kita cobain, itu bahkan kerasa belum semuanya dimanfaatin. Yes, betul. Jadi kayaknya aspek itu udah cukup banget lah. Iya. Jadi kita coba bahas bener-bener performa. Oke. Nah, terkait performa biasa kita bahas CPU, GPU-nya nih. Kita kilas balik mengenai Snapdragon 865, 888 dan X Gen 1. Spesifikasinya kayak gimana? Iya, spesifikasinya paling enggak kayak gini ya. Bisa lihat di tabel ini. Fabrikasi ya ini turun terus dari 865 7 nanometer, Triple 8 itu 5 nanometer, kemudian yang X Gen 1 ini 4 nanometer. Kemudian kalau CPU, ini nggak usah kita bahas detail lengkapnya, cuman yang jelas core-nya juga berubah ya, meningkat terus. Dari yang itu Cortex A77 sama Cortex A55. Kemudian Triple 8 itu pakai X1, di sini ada 1 biji. Lalu naik ke Cortex A78 sama Cortex A55, masih buat yang efisiensinya. Sementara kalau untuk yang X Gen 1 ini sudah pakai baru ini, arsitekturnya namanya ARM V9. Iya, atau mungkin generasi ke-9 gitu ya. Jadi untuk yang atasnya tuh pakai X2, kemudian pakai Cortex A70 untuk yang 3 biji yang apanya ini Gold biasanya sebutannya ya. Kemudian yang untuk efisiensinya pakai 510 atau Cryo Silver. Sementara untuk GPU namanya adalah Adreno 650 di Snapdragon 865. Kemudian Triple itu pakai Adreno 660. Kemudian yang sekarang namanya Adreno 730 di X Gen 1. Waduh, kayaknya kesannya jauh banget ya performanya ya. Iya. Dan kalau kita bandingin antar generasi seperti ini, yang gue penasaran sih jujur aja adalah peningkatannya seberapa besar yang dijanjikan oleh Qualcomm. Kalau dari janjinya itu Snapdragon 888 itu 25% di CPU hingga 35% di graphics rendering di GPU dibandingkan 865. Buset. Iya, 865. 865 ke 888 ada sekitar 25% CPU dan 35% GPU. Iya. Kemudian dari mana? 888 ke X Gen 1 itu hingga 20% untuk CPU sama hingga 30% untuk graphics rendering di GPU. Oke, kalau misalnya disebutnya kayak begitu ya, gue sebagai konsumen berarti punya harapan kalau misalnya dari 865 ke X Gen 1 itu bisa lebih dari 40% dong kenaikan performanya gitu. Kalau dihitung-hitung misalnya kan tadi berapa? 25 plus 20% lagi, itu bukan 25 plus 20 jadinya. Tapi kalau dihitung dikali itu jadinya sekitar harusnya lebih dari 50%. Iya. Kemudian kalau buat yang GPU-nya itu sekitar 75% kalau nggak salah.
Jauh banget dong. Wow. Coba lihat di hasil benchmark aja. Kan dari tes lagi kemarin, gimana? Oke, jadi kita langsung ke skor benchmarknya aja ya. Iya. Dan untuk smartphone yang kita pakai di sini seperti kita sebut tadi, ada Xiaomi Mi 10T Pro yang pakai Snapdragon 865, ada Poco F2 Pro yang pakai Snapdragon 865 juga. Mungkin ada yang penasaran, loh kok dua-duanya 865, kenapa dua-duanya dites? Jawabannya ya iseng aja sih. Penasaran kan, setahu gue tuh Poco F2 Pro ini punya cooling system yang lebih gede di dalamnya gitu. Jadi siapa tahu ada bedanya, karena itu juga ngaruh. Dan untuk sampel 888 kita ada Oppo Find X3 Pro. Dan sampel X Gen 1 kita ada Xiaomi 12 Pro. Xiaomi 12 Pro, ya. Oke, kita lihat dulu dari apanya nih, Gun? Antutu mungkin ya. Untuk skornya kurang lebih kayak gini ya. Iya. Ya kelihatan peningkatannya lumayan lah memang dari sekitar 600 ribuan ke 900 ribu ke X Gen 1. Iya, X Gen 1 apalagi kalau didinginkan biasanya sampai juta lebih. Tapi ini kita nggak dinginkan, jadi bener-bener as is gini. Bener-bener di benchmark, nggak pakai pendingin tambahan. Kemudian kalau Geekbench multi-core sama single core-nya kurang lebih kayak gini. Ya kalau memang kelihatan kalau dari yang yang lama diri 865 ke X Gen 1 itu memang ada peningkatan. Cuman multi-core-nya di single core untuk single core dari 888 ke X Gen 1 itu nggak terlalu segitunya naik ya. Oh iya dari AAA ke X Gen 1 ya. Iya, multi-core juga kayak gitu. Kenaikannya tuh minim lah. Ini kita nggak tahu ini beneran memang seperti itu atau memang karena Geekbench 5 sendiri belum mengenali yang ARM V9 ini. Tapi ya itu topik lain lah. Yang jelas tapi kalau seandainya di tes tempat lain juga memang beda. Oke. Termasuk kalau kita coba buat GPU. Kita mulai dari apa? Carchase mungkin. Carchase di GFX Carchase. Off screen kita dapat untuk 865 52 fps. Iya, rata ya dua-duanya sama. Kemudian naik ke 73. Ya, berarti udah berapa 20 dari 50. Oh, malah 40%-an ini. Iya. Kemudian kalau yang kayak itu 96, udah hampir 100. Udah hampir 100%, gila. Jauh banget bedanya. Ini peningkatnya hampir 2 kali lipat. Memang belum sih berapa? 40 dari 50. Nyaris. Iya. Lebih dari 80 loh ini persentasenya. Kalau dari performa benchmark secara umum ya memang kelihatan kalau hasilnya itu meningkat drastis ya. Iya. Dan sebagai catatan, skor Snapdragon 865 ini walaupun tertinggal dari 888 dan X Gen 1 masih jauh lebih tinggi dari skor SoC kelas menengah paling kencang yang ada sekarang ini. Iya. Jadi flagship is still flagship ya. Untuk kemarin kita mungkin gambaran aja kemarin kita nyobain 778G. Itu salah satu kelas menengah yang paling kencang. Itu Antutunya di 500 ribuan. Iya. Sementara untuk yang GFX Carchase kalau nggak salah masih sekitar jauh lah di bawah ini. Jauh di bawah ini. Iya. Oke. Tapi itu benchmark, skor benchmarknya ya. Tapi benchmark yang lain kita juga tes, terutama untuk cek stabilitas gimana. Kita ada dua benchmark di sini yaitu CPU throttle test yang pertama. Itu CPU. Sementara satunya lagi buat GPU itu wildlife stress test. GPU. Yang andalan kita belakangan ini ya. Kalian bisa lihat berikut ini hasilnya. Nah lo yang tadinya menang jauh, kenapa jadi begini, Gun? Iya. Itu yang agak unik. Karena 865 itu punya stabilitas yang bagus ya. Kalau kita jelasin lagi dari hasil tesnya ya, yang tadi X Gen 1, berarti Xiaomi 12 Pro, itu masuk ke menit kelima hasilnya udah kelihatan throttle. Ini buat menjaga suhunya ya. Ini yang CPU throttle nggak nyampe 5 menit sudah loyo istilahnya gitu ya. Iya. Oke. Hasilnya memang kurang oke, cuman 58% dan konsistensinya juga nggak segitu bagusnya. Ya jangan lihat kalau yang belakang kelihatan rendah tapi agak datar tuh ya agak gimana gitu kan. Oke. Tapi itu memang mekanisme defend dari smartphone-nya. Ya jadi biar nggak kepanasan, mending gua turunin performa. Itu udah wajar. Di mana-mana kejadian kayak gitu kan. Oke. Kemudian kalau di 888 itu hasilnya sekitar 78%. Tapi kelakuannya beda di Oppo Find X3 Pro ini. Iya, itu aneh. Pertama tinggi, turunnya bukan langsung buk gitu ya. Pelan gitu. Ini berarti turunnya nggak langsung jeglok gitu ya. Gradual kita bilangnya. Nice. Iya, itu jadi turunnya begitu udah kerasa agak panasan dikit turunnya lagi gitu ya. Jadi nggak bener-bener langsung dibanting. Kemudian di dua smartphone yang pakai 865 ini. Nah ini agak lucu ya. Dua-dua tuh bisa dipertahankannya panjang ternyata. Yes. Sampai yang di mana tuh? Di Xiaomi Mi 10T Pro. Mi 10T Pro tuh bisa sampai 18 menit, performanya tinggi banget di atas 95% ya kayaknya rata-rata. Dan 14 menit pertama masih kenceng, abis itu dia throttle dikit ya, itu wajar ya. Ke hasil akhirnya cuma di 87%. Wow. Sementara kalau yang itu lebih gila lagi kayaknya ya. Poco F2 Pro tuh bisa tahan sampai sekitar menit 20 lebih sih, hampir 24 menit tuh baru throttle di sekitar menit 25. Iya. Jadi bisa lebih lama dikit ya. Hasil tesnya tapi
Anehnya lebih rendah ya, iya, 84. Dia bisa turun lebih rendah gitu. Tapi yang kita salut dari 865 ini ya ketahanan performanya sih bisa stabilnya bisa kayak begitu ya. Konsisten. Wow. Iya. Sementara di tes GPU juga kelihatan gitu ya. Dua biji 865 ini kelihatan stabil banget. Di atas 90%. 99,3% untuk apa namanya si Xiaomi Mi 10T Pro, Poco F2 Pro bisa 99,5. Iya. Wow. Sementara kalau mau agak lucu dilihat di sini ya, dari hasilnya, 8 Gen 1 itu hasilnya memang untuk yang paling rendahnya dia konsistensinya 46,5%. Tapi hasil paling rendahnya dia tuh masih lebih tinggi dari hasil terbaiknya 865. Jadi memang kelihatan banget kalau memang raw performance ya, performa mentahnya itu kenceng banget memang 8 Gen 1 ini. Kalau kayak begini kan kalau kita lihat cek stabilitasnya jadi ngerasa aneh dong. Kenapa yang flagship baru pada performa diturunin kayak begini? Kira-kira tuh ada kayak kira-kira pendapat gak dari lu kenapa bisa terjadi seperti ini gitu? Ya tadi kan udah kelihatan memang performa CPU sama GPU naik lah ya. CPU memang tadi di Geekbench kita belum bisa bener-bener buktikan itu. Tapi kalau memang dipakai sehari-hari, kita kapan tuh sempat coba rendering macam-macam, itu memang ada peningkatan. Jadi ya sudah anggap aja ada peningkatan. Tapi sepertinya peningkatan performa di SoC ini nggak diimbangi sama peningkatan teknologi untuk sistem pendingin di dalam smartphone. Ya kan? Performanya nambah kenceng, tapi teknologi coolingnya belum upgrade gitu ya? Iya. Ya kalau lihat dari 2 tahun 3 tahun terakhir ini yang digembar-gemborin, coolernya juga kebanyakan pakai heat pipe sama vapor chamber, heat splitter yang besar juga. Jadi yang bisa dilakukan oleh produsen ya memang benar-benar cuma membuat bagaimana pendingin yang ada ini seoptimal mungkin, memperluas permukaannya, memperbaiki kontaknya, gimana cara melepas panas dari dalam ke permukaan, jadi bisa dibuang lebih cepat juga. Cuman mungkin itu belum cukup buat mengikuti bagaimana penaikannya dari SoC-nya ini. Iya. Ya memang jujur aja ya, kalau buat perangkat sekecil ini itu desain sistem coolingnya memang nggak semudah buat PC sama laptop. Yes. Banyak banget kendalanya buat smartphone ini. Bisa terutama jadi keterbatasan tempat ya. Iya, tempatnya mau taruh di mana juga. Body smartphone segini-segini aja. Malah kita ngelihat tren pasar juga banyak yang minta smartphone dikecilin lagi. Nah lo, kalau yang segede ini udah sulit untuk menahan panas, kalau dikecilin lagi lebih sulit lagi dong ya. Xiaomi 12 sama Galaxy S22. Ya itu contohnya, betul. Serem untuk bagaimana desain sistem pendinginnya itu. Nah, jadi kalau dibuat yang lebih kecil kayak gitu, kenapa nggak kita sertakan juga di sini? Ya memang nggak apa ya, kurang pas lah kalau dibandingin sama yang memang semuanya sama-sama. Ini kan paling nggak ukurannya mirip-mirip semua lah ya. Iya. Kalau di kedua smartphone tadi tuh itu udah otomatis di limit performanya dari awal gitu ya. Makanya. Ya, jadi ya itulah karena nggak bisa segampang itu buat mendinginkan smartphone ini. Jadi menurut kayaknya kita sepakat sih ya, kemungkinan besar nih Snapdragon 865 ini sweet spot ya. Iya, makanya. Pendingin smartphone udah cukup mumpuni, terus dia udah berhasil menjinakkan si SoC-nya itu. Wow. Jadi makanya kenapa kok 865 itu kerasa stabil gitu ya. Yes. Gue sendiri juga pakai sehari-hari 865. Dia pakai Mi 10. Iya. Dan ya memang kerasa enak-enak aja. Iya. Sama. Buat main game juga nggak pernah sampai tiba-tiba kerasa terlalu panas. Panas ada, wajar. Iya. Buat untuk smartphone dengan kelas performa seperti ini. Tapi nggak sampai over. Dan dia masih nyaman-nyaman aja. Yes. Terus on the contrary, kalau seandainya ngomong, kita kan juga sempat nyobain beberapa hari pakai smartphone yang 8 Gen 1 juga, kencang-kencang itu juga. Kalau tanyain buat sehari-hari panas apa enggak? Sebenarnya kalau buat sehari-hari sih enggak panas. Enggak berasa sih kalau gue. Iya. Panas tuh spesifik kalau main game. Atau bekerja berat kayak misalnya video recording 4K 60 terus-terusan, ya itu handphone manapun juga pasti panas sih. Iya. Terus jadi, juga ya itu. Jadi ya kalau lihat dari tadi itu sekarang ada penggunaan kita sehari-hari baru kerasanya tuh waktu kayak gitu. Dan yang paling bisa kita nilai adalah waktu gaming. Kita lupakan sejenak benchmark tadi, gimana kalau kita bahas gamingnya aja. Iya. Bagaimana sih 865 ini? Apakah dengan kestabilannya, modal stabilnya itu, dengan performa yang sudah mungkin dalam tanda kutip agak tertinggal, bagaimana dia masih bisa, apakah dia masih cukup buat tahun sekarang ini ya? 2 tahun setelah dia Jadi karena kita udah penasaran, akhirnya kita tes juga main Genshin Impact di Snapdragon 865 itu spesifik di kedua smartphone ini. Ya, silakan Chris. Jadi spesialis Genshin. Ya, gue juga udah tes keempat smartphone ini untuk komparasi performa Genshin Impact. Skenario testingnya seperti ini ya. Setting grafisnya kristal di highest 60, jelas mentok kanan flagship jelas lah. Skenario gameplaynya gue traveling dari
rute Liyue ke Mondstadt itu durasinya sampai kurang lebih 15 menit. Terus data FPS kita gunakan Vitesse Perf Dock untuk dapetin data FPS-nya. Terus yang nggak kalah penting, kalian harus tahu kalau kita tes tuh di ruangan ber-AC kisaran 25 derajat Celcius. Sangat tidak disarankan sebenarnya main game berat di ruangan yang outdoor sih. Dan lagi kita nggak pakai itu sama sekali pendingin ekstra. Nggak pakai pendingin ekstra sama sekali. Untuk skenario traveling dari Liyue ke Mondstadt ini yang jalanin Chris semua, karena kalau gue yang jalanin gue nyasar terus. Daripada tesnya nggak valid jadi mending Chris aja yang Padahal rutenya gampang sih sebenarnya. Langsung aja kita ke hasil tesnya. Kita mulai dari Xiaomi 12 Pro dulu deh. Kalian lihat grafik yang ini, kita bisa dapetin frame rate kisaran 40 sampai 55 fps di awal-awal. Tapi nggak sampai 3 menit dia loyo. Performanya langsung turun jadi kisaran 25 sampai 30-an fps. Lalu mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Naik turunnya bisa dari 25 sampai 55 fps lagi. Jadi gimana ya bilangnya ya? Agak di bawah harapan kami sih untuk performanya. Fluktuasi terlalu tinggi seperti ini bikin gameplay jadi kurang nyaman. Lalu lanjut Find X3 Pro. Ini gue bacain hasil tesnya Chris aja ya. Dia bisa jalan di kisaran 40 sampai 45 fps. Jadi dia menahan performanya di awal gameplay, nggak sampai digenjot sampai nyampe 50 lebih. Nah, lucunya ketimbang maksa kenceng-kenceng banget, tapi terus berikutnya jadi lemes. Dia tuh menjaganya bagus banget. Frame rate-nya sedang-sedang aja, tapi stabil, konsisten, dan enak. Bahkan sampai 15 menit lumayan kemarin itu nggak kerasa ada drop-drop apa gitu ya. Jadi stabil banget. Fluktuasinya nggak terlalu tinggi. Jadinya emang bukan paling kenceng 60 fps gimana banget, tapi dimainin sampai 15 menit enak. Ini sama juga waktu kayak gue ngetesin tahun lalu. Makanya gue kita sampai bahas sendiri kan. Kenapa ini? Lucu sih kalau yang ini. Jadi ini salah satu info menarik juga, maksudnya ini fakta menarik di mana banyak bilang dulu Triple 8 panas segala macem, terus performanya begini begitu. Kita perlu kasih ingat catatan lagi kalau SoC itu juga tergantung produsennya meraciknya seperti apa gitu. Dan Oppo Find X3 Pro ini kita dari dulu bilang ini adalah contoh Snapdragon Triple 8 yang lumayan oke lah gitu. Berikutnya kita ketemu ini lagi itu di kemarin golongannya Z series-nya Samsung. Samsung Galaxy Z Fold 3. Z Fold 3 sama Z Flip 3 itu dua smartphone susah banget dipasangin kipas. Jadi mau nggak mau Samsung harus menjaga performanya kayak gitu caranya. Jadi dilambatkan tuh sebenarnya bukan hal yang jelek pasti jelek. Tujuannya apa dulu itu kan. Betul. Tapi yaudah kita lanjut lagi. Gimana kalau lu bahas yang itu Mi 10T Pro? Mi 10T Pro ya. Nah ini begitu kita cobain yang Mi 10T Pro, nggak disangka-sangka dia masih sanggup jalanin game ini mulus di 50 sampai 60 fps. Jujur gameplay di sini lebih mulus ketimbang di Oppo Find X3 Pro dan Xiaomi 12 Pro. Performanya itu bisa bertahan sekitar 7 menit sih sebelum dia throttle dan menurunkan performanya ke kisaran 30-an fps. Tapi throttle aja jatuhnya ke 30-an fps ya. Gila juga. Ini tanpa kipas ya, sekali lagi ingat ya, ini tanpa kipas. Kalau throttle seperti ini ya tinggal pakai kipas ekstra harusnya bisa membantu sih. Tapi kita tes tanpa kipas dulu. Kemudian yang terakhir kita lihat hasil Poco F2 Pro. Dia bisa jalan dengan fluktuasi di kisaran 45 sampai 55 fps. Dan ajaibnya selama 15 menit performanya ya segitu-segitu aja gitu. Segitu-segitu aja. Ya, kalau mungkin tambahan dikit, kemarin nyobain waktu lu bilang gitu, gue sempat gak percaya kan. Waktu hasil tesnya itu, gue coba install juga di Mi 10. Sampai 10 menit juga hasilnya bener stabil. Kaget, jujur kaget. Gue pun sebagai yang main Genshin Impact tuh kaget, karena gue menilai banyak smartphone gini deh. Gue punya personal preference seperti ini. Apabila sebuah smartphone bisa jalanin highest 60 lebih dari 10 menit, gue anggap itu achievement. Lebih dari 10 menit dan tetap stabil, itu udah luar biasa banget. Biasanya tuh flagship sekarang 5 menit aja udah loyo. Jadi lebih dari 10 menit gue udah bilang itu mantap. Kalau kalian tadi sepanjang lihat grafiknya itu ada kelihatan kayak frame-nya tiba-tiba turun terus naik lagi. Itu normal ya? Itu normal. Itu kita bilang starter lah gitu. Dedi juga sering bilang itu normal banget buat Genshin Impact. Selalu terjadi di semua smartphone. Dan ini sesekali aja kok. Nggak sampai mengganggu gameplay banget, kecuali starter itu tiap 2-3 detik starter itu mah udah nggak enak dimainin. Kalau kayak gini wajar. Nah, kalau mau versi simpelnya lagi, kalau dihitung average-nya seperti ini nih. Xiaomi 12 Pro average-nya ada di 40 fps, Oppo Find X3 Pro 45 fps, Xiaomi Mi 10T Pro 48 fps, dan Poco F2 Pro ini 54 fps. Jadi ada alasannya ya di ranking Genshin Impact kita yang tahun lalu. Ini Mi 10T Pro dan Poco F2 Pro ini jadi ranking S, banyak yang bingung soalnya. Jadi kenapa? Pertama, kencengnya itu pas dan bisa lebih tahan lama ketimbang flagship keluaran baru. Pengecualian HP gaming ya.
Karena HP gaming memang ada kelasnya sendiri. Dia dirancang spesial untuk gaming dan thermal limitnya emang luar biasa tinggi. Tinggi banget kan. Jadi agak kurang pas kalau dibandingkan sama flex biasa gitu ya. Oke, segitu aja tes kita dan kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya apa ini, Gun? Jadi Snapdragon 865 ya, SoC ini udah 2 tahunan ya. 2 tahun. Masuk tahun kedua. Yes. Sedang berjalan kira-kira berapa 1,5 tahun lah ya. Kalau soal performa memang udah ketinggalan lah sama 888 sama 8 Gen 1. Kalau dari benchmark. Iya. Tapi tetap aja hasil benchmark ya hasil benchmark. Kita bisa lihat tadi waktu main game, hasilnya ternyata 865 itu masih mumpuni. Ya, kalau mau bilang apa namanya, ini adalah salah satu game berat yang ada di Play Store ya. Dan ya di sana masih jalan baik-baik aja loh. Bahkan enak. Sementara kalau seandainya tadi dibilang kalau dua smartphone ini apakah bisa jalanin dengan lebih enak lagi dari yang hasil kita pakai fan grip, pastinya hasil rata-ratanya bakal naik. Iya, betul. Iya, dan itu kenapa kita juga sering bilang waktu bahas-bahas smartphone kelas premium, jangan lupa pakai fan grip kalau mau main game dalam jangka waktu lama. Kenapa? Ya itu tadi alasannya. Sistem pendinginnya memang belum segitunya sampai bisa menahan performanya. Iya. Jadi kita bantulah. Kalau mau merasakan yang lebih bagus ya caranya gitu. Memang. Butuh pendingin ekstra. Jadi ada alasan juga smartphone yang spesial buat gaming pasti ada aksesoris coolernya juga. Nah, karena mereka juga tahu kalau untuk dipakai gaming berat itu butuh pendingin ekstra. Oke, lanjut. Lalu apa artinya? Nah, itu kan yang mungkin banyak orang nanya, apa artinya 865 ini? Kita nggak ngomong ya kalau beli aja 865, nggak usah beli 888 atau beli 8 Gen 1. Bukan. Kita bukan nyuruh kalian beli 865 ya untuk tahun ini. Tapi paling nggak setidaknya buat yang masih pakai Snapdragon 865 seperti termasuk saya, Miten, itu sebenarnya kalau memang bukan smartphone-nya udah rusak atau memang ada suatu hal yang kurang dirasakan udah kurang memadai dari smartphone-nya, nggak usah maksa ganti dulu, nggak apa-apa sih harusnya ya. Iya. Pertahankan, kumpulin dana. Kalau seandainya memang ada dana lebihnya tiba-tiba tersedia buat tahun ini, ya kenapa nggak juga buat update ke Gen 1 gitu, nggak ada masalah juga. Tapi kalau seandainya memang masih mau dipertahankan setahun lagi mungkin masih enak juga kan. Iya, itu dan dia. Juga kenapa kita nggak rekomen untuk beli tahun ini karena udah susah nyari barunya. Kecuali memang kalian hoki nih, let's say kalian hoki banget ketemu salah satu Snapdragon 865 dan dalam kondisi baru. Ya mungkin kita masih bisa pertimbangin lah kalau emang ketemu kalau baru. Kalau memang dananya hanya segitu, kemudian spesifikasi sama apa-apanya sesuai kebutuhan, ya kenapa enggak? Gitu aja kan. Selain itu kalian juga mesti cek juga komponen-komponen lainnya. Kan smartphone itu nggak cuma SoC doang, ada layarnya mungkin udah upgrade ke generasi baru segala macam, itu juga mesti diperhatiin. Makanya kita bilang konteks video ini adalah performa tok ya. Jadi apa masih layak ya? Masih banget gitu. Terus satu hal lagi, kita juga nggak menyarankan tiba-tiba 865 masih bagus, beli bekas yuk 865. No. Beli bekas itu variabelnya terlalu banyak yang kita nggak ketahui. Gimana cara orang sebelumnya menggunakannya juga beda kan. Kemudian namanya kalau seandainya ini smartphone bekas orangnya tuh ternyata dia pakai daily driver utamanya, itu pasti tiap hari dicas. Kita nggak tahu juga pola ngecasnya kayak gimana, kondisi baterainya. Ini sudah umurnya rata-rata berarti udah berapa? Minimal 1 tahun sampai 1,5 tahun nih 865. Kalau seandainya nggak dijaga dengan baik, baterai bisa jadi memang udah mulai agak drop. Walaupun mungkin masih bisa dipakai enak, mungkin masih cukup awet. Cuman ya sayang banget kan, mungkin dengan harga nambah-nambah dikit kalian udah dapat yang lebih beres. Smartphone baru maksudnya. Oke, terus juga ini salah satu pembahasan sesi curcol dikit aja sih. Maksudnya kita sering lihat netizen itu suka salah-salahan terkait performa smartphone ya. Ada yang bilang ini mah salah 888-nya, salah Qualcomm-nya, atau mungkin ya intinya nyari kesalahan salah siapa gitu ya. Padahal ya teknologi nggak sesimpel itu Gun ya. Kita nggak bisa bilang salah si A, salah B, salah si B, salah si C gitu. Iya. Smartphone tuh sebuah barang yang kompleks, yang kalau seandainya untungnya loh ya ini bagian itunya, karena dia kompleks tapi masih bisa manageable dari sisi software. Produsen smartphone tuh masih bisa ngasih update software buat nge-tuning performanya. Jadi jangan salah-salahin dulu, jangan salah-salahin di depan dulu. Bisa jadi memang ada smartphone yang begitu dirilis, kita coba, mungkin performanya agak kurang gini, walaupun overall smartphone-nya tetap layak, menarik gitu kan. Mungkin kalau dari sisi performanya itu masih bisa dituning lagi oleh produsennya mengikuti kehendak dari penggunanya. Kalau penggunanya teriak performa harus kencang ya mungkin produsennya sendiri mau nge-tuning performanya buat lebih mild atau apa gitu mungkin susah. Tapi kalau memang
kita mungkin banyak kasih masukan performanya kalau bisa lebih manageable macam-macam gitu, mungkin produsennya jadi nggak takut-takut buat ngasih performa yang di limit, tapi ternyata walaupun di limit bisa lebih tinggi. Kayak gitu kan mungkin. Malah mungkin ya salah-salah itu justru nggak pakai 888 atau Snapdragon X Gen 1 ya. Iya. Bisa jadi. Soalnya kalau berdasarkan pengguna kita nyobain berapa lama gunain sih harusnya nggak ada masalah juga. Kecuali di gaming, dan itu bisa diatasi juga dengan fan grip. Iya. Katanya banyak kok yang pakai smartphone terbaru juga nggak ada masalah, nggak ngerasain masalah kayak segitunya gitu. Kita nggak pernah lihat Dedi banting 2 handphonenya kan. Itu satu pakai Triple S, satu pakai 8 Gen 1 loh. Iya juga. Bener. Bahkan kalau dia itu harusnya pakainya di abuse. Dia kerja sehari-hari itu pakai handphone doang, banyak kan. Udah buat kerja itu. Oke, jadi itu dia video pembahasan kita soal Snapdragon 865. Apakah dari kalian masih ada yang pakai smartphone dengan SoC ini? Mungkin kalian bisa sharing komentarnya di bawah. Mungkin ada yang kesenangan juga, wih 865 gue masih relevan gitu. Ingat ya, selama komponen-komponennya masih kerasa cukup buat kebutuhan sehari-hari, masih oke kok. Iya. Oke, segitu aja. Saya Chris. Saya Gunawan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sip.